saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya Pendeta Berjadun Sihite dari HKBP Rosojo Jakarta hendak menyapa kembali para pemerhati dan pendengar yang saya hormati dimanapun berada. Kiranya kita semua tetap berpengharapan dan percaya akan penyertaan, pertolongan dan belas kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang menderita sakit atau bergumul karena berbagai penyakit dan kesusahan yang lain, kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Dan bagi mereka yang berduka, Tuhan kiranya menghibur serta meneguhkan iman keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sedang memberi hikmah dan kesadaran yang baru supaya kita semakin beriman, semakin bermurah hati, dan semakin peduli dengan lingkungan hidup di dunia yang sedang menderita karena dampak dari wabah virus corona ini. Saudara-saudari, sesuai kalender liturgi gerejawi yang masih berkait dengan penghayatan akan minggu-minggu Paskah, ini secara khusus kita hendak menghayati Minggu Cantate. Kali ini dalam konteks wabah COVID-19. Secara ensiklopedis, kata Latin cantate artinya bernyanyi atau menyanyi. Minggu Cantate hendak mengajak kita bersama orang beriman supaya menyanyikan nyanyian baru yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dalam ibadah, hendaknya kita bernyanyi dengan hati, dengan roh, dan indera di hadirat Tuhan sebagai pendengar tunggal. Isi nyanyian baru adalah memuliakan Tuhan Allah yang telah melakukan karya penebusan yang ajaib dan dahsyat, adil dan benar di antara bangsa-bangsa dengan menyatakan kasih paling agung melalui peristiwa Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi orang beriman dan dunia. Isi nyanyian baru yang dimaksud mestilah berpusat pada nama dan karya Tuhan yang mencipta, yang menebus ciptaan, dan yang menguduskan ciptaan. Nyanyian baru tersebut adalah sekaligus menggantikan nyanyian lama yang berisi dosa dan pemberontakan kita, permusuhan dan kekerasan karena cara hidup manusia lama. Tetapi karena belas kasih dari Tuhan, maka nyanyian lama sudah berlalu dan kini nyanyian baru telah datang. Orang yang beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mestilah hidup dalam nyanyian baru yang dirangkai dengan cara hidup baru, yaitu apa yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita pastikan bahwa Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah pusat ibadah dan nyanyian rohani orang beriman seturut pesan firman-Nya. Karena itu kita mesti waspada dan selektif agar nyanyian dan musik yang berpusatkan pada selera manusia yang dimasukkan dalam ibadah supaya kita cegah dan seleksi. Mari kita bedakan antara lagu gerejawi yang berpusat pada Tuhan dan lagu sekuler yang berpusat pada selera manusia dan alam. Saudara-saudari, pada Minggu Cantate ini secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan ilham mulia dan talenta musik kepada para hambanya untuk mencipta lagu atau himne gerejawi dalam perjalanan sejarah gereja kita, sehingga turut membantu orang-orang beriman dalam ibadahnya supaya dapat merasakan dan menghayati kebaikan Allah. Berkait dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gerejawi, antara lain kita mengapresiasi gubahan pemazmur dalam Alkitab, kemudian karya-karya terbaik dari para maestro kelas dunia seperti George Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Martin Luther, Charles Wesley, dan seterusnya. Dari lingkungan warga Batak, antara lain kita turut mengapresiasi karya-karya terbaik bersama para maestro Alfred Simajuntak, E.L. Pohan, Sintik Sitopul alias Esdis, Pensil Wali, Jonggi Auduluk Saribu,
Bonar Gultom alias Gorga, Akasa Ragi, Potas P. Purba, Mercy Tapubolon, Burutowi, dan lain-lain dan seterusnya. Dalam konteks umum yang bernuansa budaya, sosial, atau nasional, antara lain kita turut mengapresiasi karya-karya musik, lagu terbaik dari para maestro kita, seperti Wage Rudolf Supratman, Cornel Simajuntak, Nortirs Manukali, Diapares Manukali, Liberty Manik Seketang, dan seterusnya. Sekedar info bahwa dua nama terakhir, Nortirs Manukali dan sebagai sang komponis otodidak, dan Liberty Manik, seorang lulusan doktoral dengan peringkat cum laude dari salah satu universitas di Jerman. Mereka berdua dulu pernah aktif cukup lama mendampingi musik gereja di HKBP Yogyakarta. Saudara-saudari, akhirnya marilah kita memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan supaya memampukan segenap hati, jiwa, roh, akal budi, dan kekuatan kita untuk menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan sebagai pusat ibadah dan kehidupan orang beriman. Martin Luther pernah berkata, firman Allah kekal untuk selama-lamanya, tetapi ada satu lagi yang kelak ada di sorga, yakni nyanyian yang memuliakan Tuhan, sebagaimana tersirat dalam kitab Wahyu, buku Kamu-Kamu. Dan pada saat kita menyanyikan pujian yang memuliakan Tuhan Yesus, maka hal itu akan menyakiti iblis, sehingga iblis lari terbirit-birit. Begitu kata Martin Luther. Karena itu, saudara-saudari, betapapun cerita kehidupan ini, marilah mengubahnya menjadi sebentuk nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan yang telah menaklukkan kuasa dosa dan maut, serta memberi jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya karena Yesus Kristus. Salam Minggu Kantate. Tuhan memberkati, melindungi, dan memulihkan kita bersama gereja dan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di dunia. Amin.